Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya. Allah perintahkan malaikat Jibril, "Hei malaikat Jibril, datanglah kamu ke bumi, pilihlah tanah terbaik, yang mana tanah itu nanti akan kita jadikan sebagai bahan pembuatan jasadnya Nabi Adam." Maka berangkatlah malaikat Jibril turun ke dunia. Ketika malaikat Jibril turun ke dunia untuk mengambil tanah menolak untuk dijadikan sebagai bahan jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Gagal malaikat Jibril. Maka kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat Mikail, "Hai Mikail, berangkat kamu ke bumi, ambil tanah terbaik di bumi, kita akan jadikan ia bahan sebagai penciptaan jasadnya Nabi Adam." Maka ketika malaikat Mikail berangkat, dia hendak mengambil tanah terbaik di bumi, bumi menolak untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Maka gagallah kemudian malaikat Mikail menjemput tanah sebagai bahan pembuatan Nabi Adam. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil, "Wahai malaikat Israfil, berangkatlah kamu, ambillah tanah terbaik di bumi yang nanti akan dijadikan sebagai bahan penciptaan jasadnya Nabi Adam." Maka malaikat Israfil berangkat, begitu berangkat akan mengambil tanah untuk jadikan bahan, maka tanah pun menolak seperti penolakannya kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka malaikat Israfil bertanya, "Wahai bumi, apa yang menjadikan engkau menolak untuk dijadikan sebagai bahan dari jasadnya Nabi Adam?" Maka kemudian bumi menjawab, "Aku tidak ingin nanti terbakar di dalam api neraka, karena nanti orang yang akan diciptakan Allah itu akan melahirkan banyak orang yang bermaksiat." Bumi pernah menolak untuk dijadikan sebagai jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Maka mendengarkan jawaban itu, berangkatlah malaikat Israfil melapor kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kirimkan malaikat Israel, "Wahai Israel, berangkatlah kamu ke bumi, carilah tanah terbaik untuk dijadikan sebagai bahan penciptaan Nabi Adam." Maka kemudian malaikat Israel turun ke bumi. Lalu kemudian malaikat Israel hendak mengambil tanah yang terbaik dijadikan sebagai bahan penciptaan jasadnya Nabi Adam. Maka tanah pun menolak. Maka malaikat Israel bertanya, "Kenapa engkau menolak wahai bumi?" Maka kemudian bumi menjawab, "Aku tidak ingin nanti dibakar oleh Allah Ta'ala di dalam neraka, karena makhluk yang akan diciptakan itu akan banyak melahirkan generasi dan keturunan yang masuk ke dalam neraka." Maka mendengarkan jawaban itu, malaikat Israel mengatakan, "Ini adalah perintah Allah. Kamu suka tidak suka, kamu ridha tidak ridha, tugas saya adalah mengambilmu untuk menjadi bahan penciptaan jasad Nabi Adam." Maka diambil paksalah oleh malaikat Israel, lalu dibawalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Israel berhasil mengambil tanah terbaik untuk dijadikan sebagai bahan penciptaan jasadnya Nabi Adam. Maka sejak saat itulah Allah memberi tugas kepada malaikat Israel, "Hei Israel, karena engkaulah yang berhasil mengambil tanah terbaik untuk dijadikan sebagai bahan penciptaan jasad Nabi Adam, maka engkau pula lah yang mengemban tugas untuk mencabut nyawa dari mereka-mereka yang hidup di dunia itu. Engkau yang akan mendapatkan tugas untuk mencabut nyawa keturunannya Nabi Adam alaihissalam." Maka ketika bahan penciptaan jasad Nabi Adam sudah disampaikan kepada Allah Ta'ala, maka Allah perintahkan para malaikat untuk membentuk jasadnya Nabi Adam sebelum ditiupkan ruhnya Nabi Adam ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika jasadnya Nabi Adam alaihissalam sudah jadi, maka lewatlah pada saat itu makhluk yang bernama Azazil. Azazil ini adalah makhluk yang memimpin para malaikat. Azazil ini adalah makhluk yang menjadi penjaga pintu surga. Azazil ini adalah pimpinan malaikat Korobiyun. Ia pemimpin malaikat yang terdekat dengan Allah. Karena dia alim, karena dia hebat, maka dia dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi pemimpin. Ketika melihat jasad Nabi Adam, tumbuhlah di dalam hatinya kesombongan. Dia tidak ingin ada makhluk lain yang menyaingi kehebatannya. Maka melihat jasadnya Nabi Adam alaihissalam, lalu ia pun meludahi jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Siapa nama yang meludah? Azazil. Maka meludahlah Azazil, yang nanti Azazil inilah yang akan menjadi iblis.
Karena tidak ingin ada makhluk yang menyaingi kehebatannya, maka ia ludahi jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Maka karena dia dilihat oleh Allah Ta'ala meludahi jasadnya Nabi Adam, Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, hilangkan, singkirkan ludahnya Azazil yang menempel di jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat mengambil bagian tubuh Nabi Adam yang terkena ludah, bagian bahan tubuhnya Nabi Adam yang terkena ludah diambillah oleh para malaikat, dibuang. Lalu kemudian setelah dibuang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan tanda-tanda terbuangnya bagian dari bahan jasadnya Nabi Adam di dalam tubuh manusia. Bagian yang terkena ludahnya Azazil atau ludahnya iblis pada diri manusia itu adalah pusarnya. Itulah kenapa di pusar kita ini ada lubang, karena bagian inilah yang terkena oleh ludahnya Azazil atau ludahnya iblis itu. Maka diambillah dari pusarnya Nabi Adam, dari bahan jasadnya Nabi Adam, lalu kemudian dibuang, lalu kemudian membentuk pusar lubang yang ada di sini. Maka kemudian dari tanah yang tadinya dibuang oleh malaikat yang bercampur dengan ludahnya Azazil atau ludahnya iblis, Allah Ta'ala menciptakan seekor makhluk. Apa makhluk yang Allah ciptakan dari bekas bahannya Nabi Adam yang bercampur dengan ludahnya iblis? Allah menciptakan seekor anjing. Maka Allah Ta'ala menciptakan seekor anjing. Jadi anjing itu pada dasarnya adalah makhluk Allah yang diciptakan dari bagian tubuhnya Nabi Adam, tetapi kemudian dia bercampur dengan ludahnya iblis. Itulah lantas yang menjadikan kenapa anjing begitu dekat dengan manusia, kenapa anjing begitu setia dengan manusia, kenapa anjing menjadi begitu menurut dengan manusia. Karena anjing diciptakan dari bahan yang sama dengan manusia, hanya saja anjing itu bercampur dengan lidahnya iblis. Oleh karena itulah kenapa sekarang anjing suka menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan air ludahnya, karena dia diciptakan dari air ludahnya iblis. Ini sejarah tentang penciptaan Nabi Adam, di mana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam itu pada hari Jumat. Lalu kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ta'ala, Allah perintahkan para malaikat termasuk Azazil untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah para malaikat illa iblis. Kenapa tiba-tiba muncul illa iblis? Karena tadinya iblis itu hidup bersama malaikat, ia menjadi pimpinan malaikat, ia menjadi juru kuncinya surga. Tapi karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka Allah Ta'ala keluarkan Azazil yang tadi bersama dengan malaikat, dikeluarkan menjadi iblis, illa iblis. Maka dia menjadi orang yang terlempar dari rahmat Allah Ta'ala.